Yaudah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, semua baik ya di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan masih pada semangat ya. Oke, untuk mulai pembelajaran silahkan kalian untuk memulai berdoa ya. Silahkan. Ya, Hendri. Silahkan. Duduk siap. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik ya, Bapak mau absen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk kelas? Siapa? Masuk masuk semua? Hadir semua, alhamdulillah ya, hadir semua ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, jadi materi sekarang yang mau Bapak ajarkan hari ini adalah mengenai sel volta ya. Nah, jadi dulu pernah Bapak ngasih tahu ya bagaimana materi yang akan disampaikan sekarang minggu kemarin ya. Udah belajar di rumah mengenai sel voltanya? Udah. Ya bagus ya. Bentuk-bentuk energi ya sebelumnya ya. Ada energi minyak bumi ya dari minyak ya, kemudian ada energi dari batu bara ya, kemudian ada energi nuklir ya. Nah, salah satu sekarang yang mau ajarkan adalah energi kimia ya. Kita ketahui bahwa minyak bumi itu berasal dari minyak ya, dulu pernah kita pelajari ya. Jadi kalau misalnya mau digunakan minyak bumi itu terlebih dahulu diolah ya. Jadi hasil pembakarannya itu di mesin, kalau di motor itu kan ada proses pembakaran ya. Jadi merubah dari minyak bumi menjadi energi mekanik. Ya, setelah mekanik kemudian menjadi energi listrik ya. Nah, kembali lagi untuk membakarnya itu menggunakan listrik ya. Jadi terjadi perputaran. Nah, kalau misalnya kalian mau menghidupkan motor pada pagi hari itu biasanya di starter atau gimana? Ada yang di selang, ada yang di starter ya. Kalau di selang mungkin langsung kerja busi ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan ya, biasanya kalau starter itu menggunakan apa? Listrik ya. Dari apa listriknya? Dari aki ya. Nah, jadi aki itu digunakan ya untuk memulai ya proses pembakaran di mesin motor ya. Nah, jadi mesin motornya itu pada saat kita starter itu terdapat aliran listrik ya dari aki. Nah, aki itu merubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian bagi motivasinya ini kalian mudah-mudahan ya, kalian kan kelas listrik ya, mudah-mudahan paham bagaimana listrik itu terbentuk dari energi kimia ya, gitu ya. Jadi kalian harus paham ya. Jadi jangan hanya paham saja. Kalau kalian misalnya mengetahui listrik itu dari PLN ya, dari energi kimia juga bisa dihasilkan ya. Nah, jadi supaya kalian tahu menguasai materinya ya sampai mendasar ya, gitu. Ada yang tahu mengenai sel volta di sini? Ada yang tahu apa sel volta? Contoh sehari-hari yang biasa kalian gunakan itu biasanya apa kalau untuk energi listrik biasanya? Coba. Baterai ya. Baterai itu kan menghasilkan listrik ya, biasa digunakan di mana itu? Di HP, di jam, apalagi di remote ya. Nah, itu tahu nggak kandungannya itu di dalamnya apa itu? Kimia ya. Jadi di dalamnya itu terdapat energi kimia. Contoh bentuk energi kimia ini yang termasuk pada energi kimia menjadi listrik. Apakah ini? Oh, yang ini. Yang satu ini ya. Ya, salah satu aki ya.
Betul, ya. Itu ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini ada bagian-bagian sel volta ya. Di antaranya adalah adanya katoda ya, kemudian adanya anoda ya. Jadi katoda itu adalah kutub positif, anoda itu adalah kutub negatif. Nah, dalam katoda itu ya terdapat ya potensial reduksi yang besar ya, sedangkan pada anoda itu terdapat potensial reduksi yang lebih kecil. Supaya kita mudah mengingatnya, supaya kita tidak terbalik antara katoda dan anoda itu mana yang positif dan negatif, kita singkat menjadi kapan ya. Katoda itu positif, anoda adalah negatif ya. Nah, ini reaksi yang terjadi pada katoda itu reaksi reduksi ya. Ingat karet ya. Untuk anoda adalah reaksi oksidasi. Ingat singkatnya adalah anoks. Pindahan elektron dari anoda ke katoda. Ya, begitupun sebaliknya dari katoda itu ke anoda itu menghasilkan arus listrik ya. Itu. Nah, ini ya sedikit gambaran mengenai sel volta di sini ya. Jadi terdapat dua zat ya, dua larutan ya, di mana larutan ini mengandung larutan elektrolit ya. Ada yang ZnSO4 dengan CuSO4. Nah, ini ada elektroda ya. Elektroda itu adalah elektroda seng ya. Nah, seng itu terjadi reaksi oksidasi yaitu melepaskan ion karena potensial reduksinya ya itu kecil ya. Nah, jadi beda dengan tembaga. Kalau reduksi di sini kan min ya, nilai potensialnya. Kalau tembaga itu potensialnya adalah positif ya. Jadi kalau misalnya dijumlahkan antara katoda dan anoda, jumlah potensial selnya itu harus positif ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk menghitung potensial itu kan katoda dikurangi anoda ya gitu. Jadi kalau misalnya negatif tidak bisa berlangsung. Yang satunya adalah tembaga sulfat ya. Nah, tembaga sulfat itu kalau diionkan itu menjadi Cu plus 2 dengan SO4 min 2 ya, atau tembaga sulfat ya. Nah, jadi kalau misalnya ini digabungkan kemudian terdapat beban ya, misalnya bebannya di sini lampu atau voltmeter ya. Nah, maka pada saat dihubungkan dengan ini maka akan terjadi arus listrik ya. Jadi ini perpindahan elektron dari anoda ke katoda ya. Kemudian pada saat terjadi perpindahan elektron itu ya, katoda itu menghasilkan arus listrik. Nah, gitu ya. Jadi lama kelamaan ini sengnya itu akan ini ya apa namanya? Akan terion, lama kelamaan akan habis, dan tembaganya itu lama kelamaan akan menumpuk karena terjadi reaksi reduksi ya. Oke, nah, intinya pada mobil itu harus terdapat baterai. Nah, baterai itu adalah menggunakan energi kimia. Nah, kalau sebelum digunakan biasanya baterainya harus digimanakan? Harus dicas ya. Jadi seperti pada HP ya. Gitu. Kalau misalnya habis dalam mobil listrik itu adalah baterai ya. Sini bisa di ini ya. Bisa jenisnya itu ada rupa-rupa, ada baterai primer, ada yang sekunder. Nah, cuma ini karena terdapat zat kimia ya, jadi baterai itu bisa menghasilkan limbah B3 ya, bahan beracun dan berbahaya. Ya, tahu yang beracun dan berbahaya itu kayak gimana? Gimana yang beracun? Pernah kalian menghisap zat beracun? Apa coba? Pembuangan. Kayak pembuangan dari hasil pembakaran ya. Ya, sampah juga beracun ya. Kalau kita tidak hati-hati ya berbahaya. Nah, jadi kalau misalnya dibiarkan saja ya itu akan terjadi apa namanya? Pencemaran lingkungan ya akibat dari penggunaan apa ini? Limbah baterai. Ya, paham ya? Nah, gitu ya. Baterai ya, bukan dari mobil listrik saja tapi aki juga ya. Kemudian baterai yang dihasilkan dari apa namanya? Kalian penggunaan remote ya, yang biasa digunakan di radio misalnya, itu kalau dibiarkan atau dibiarkan di ini kan aja itu berbahaya ya, karena mengandung
logam-logam berat, ya. Nah, itu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Bagaimana cara memecahkan atau solusi ya masalah yang terjadi, ya? Yang terjadi, kemudian kalian ntar presentasikan, ya. Cukup 2 kelompok saja ya presentasikannya, ya. Kemudian setelah dipresentasikan, terakhir kita melakukan post-test yang sudah dikirim di itu ya, link itu ya. Nah, coba bangkunya depan belakang aja ya dirubah ya, silahkan. Dok, Bapak akan membagikan LKPD-nya. Dok, silakan ini yang itunya ke belakang dulu ya, supaya mudah aja tinggal ke belakang ya. Dok, ya. Nah, jadi Bapak akan memberitahu bagaimana ini penggunaan LKPD-nya ya. Kalian di sini baca ya cara penggunaannya ya. Jadi ini ada materi ya, kemudian ada kalian cari rumusan masalah ya. Kemudian menghipotesis, kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan ya. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Ya. Pertama hasil dari diskusinya, yang terakhir ntar kesimpulan ya. Ya. Oh ya. Silakan ya dibaca ya modulnya ya. Silakan ya, jangan diam saja ya. Kerjakan yang baik ya, dikaji ya. Apa permasalahannya dengan apa namanya? Masalah dengan materi yang Bapak sudah tadi berikan ya. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Hah? Nggak usah. Iya, ini aja hasil namanya hasil diskusinya ya disebutkan ya. Atau Pak bikin kesimpulannya. Kesimpulannya apa coba dari hasil diskusi kalian itu? Ya, dari rumusan masalah, hipotesis, analisa, dan hipotesis itu apa kesimpulannya? Ya, simpulkan aja hubungan antara apa namanya. Udah siap untuk mempresentasikannya? Ya, silakan. Untuk kelompok 1 ya kelompok Henry ya. Tok, silakan untuk mempresentasikannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang, Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik yang saya akan sampaikan. Di sini saya akan merumuskan masalah. Jadi di sini ada 4 masalah. Yang pertama, terbuat dari apakah baterai itu apakah berbahaya? Jadi saya jawab ya, karena baterai mengandung senyawa logam berat yang terdiri dari merkuri, mangan, timbal, nikel, dan litium, dan kadmium. Berbahaya jelasnya, dampak jangka panjang yang akan terjadi adalah merusak organ-organ tertentu manusia. Untuk pertanyaan yang kedua, kenapa baterai bisa menghasilkan listrik? Ketika baterai dihubungkan dengan rangkaian eksternal, elektrolit dapat berpindah sebagai ion di dalamnya, sehingga terjadi reaksi kimia pada kedua kutubnya. Perpindahan ion dalam baterai akan mengalirkan arus listrik keluar dari baterai sehingga menghasilkan kerja. Untuk yang pertanyaan yang ketiga,
kenapa baterai ada yang sekali pakai dan ada yang bisa dipakai ulang dengan cara diisi ulang? Jawabannya, baterai isi ulang merupakan reaksi selnya tidak reversible atau bolak-balik. Ketika sebagian besar reaktan telah diubah menjadi produk, tidak ada lagi listrik yang dihasilkan dan baterai akan mati. Sedangkan baterai sekali pakai merupakan reaksi sel dapat dibalik dengan melewatkan listrik melalui baterai atau charging. Artinya baterai dapat digunakan sampai ratusan kali proses di Karena baterai mengandung senyawa logam berat yang terdiri dari merkuri, mangan, timbal, nikel, litium, dan kadmium. Yang kedua, kenapa baterai bisa menghasilkan listrik? Ketika baterai dihubungkan dengan rangkaian eksternal, elektrolit dapat berpindah sebagai ion di dalamnya, sehingga terjadi reaksi kimia pada kedua kutubnya. Perpindahan ion dalam baterai akan mengalirkan arus listrik keluar dari baterai sehingga menghasilkan kerja. Pertanyaan nomor 3, kenapa baterai ada yang sekali pakai dan ada yang bisa diisi ulang dengan cara diisi ulang? Karena pada keadaan darurat, baterai sekali pakai dapat dipakai sebagai sumber energi bagi sensor. Setelah kalian belajar, ya, kenapa listrik bisa menghasilkan listrik, energi kimia bisa menghasilkan listrik, ya. Salah satunya adalah karena adanya aliran aliran elektron. Ya, nah jadi ini elektron itu mengalir seperti ini, ya. Gitu. Jadi bergerak, ya. Ya, terus-menerus, ya. Nah, jadi pada saat terjadi reaksi oksidasi, itu elektronnya itu akan lepas, ya, dari anoda itu ke katoda, ya, gitu. Nah, jadi terus-menerus, ya, elektronnya itu, ya, karena reaksi oksidasi pada anoda katoda. Nah, seperti ini, ya. Jadi Zn-nya itu akan teroksidasi membentuk ion, ya. Nah, pada katoda di sini, ya, karena elektron itu mengalir ke katoda, maka pada tembaga itu terjadi reaksi reduksi, ya. Nah, jadi reaksi reduksi ini, ya, mengakibatkan tembaga itu mengendap di elektroda, ya, gitu. Nah, karena menerima elektron, ya, tadinya Cu+2 menjadi Cu, ya. Nah, ini terus menerus, ya, reaksinya itu akan berlangsung. Nah, jadi untuk menyeimbangkannya, ya, biasanya digunakan jembatan garam. Nah, ini yang disebut dengan jembatan garam seperti ini, ya. Jadi untuk menyeimbangkan terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi pada saat terjadi reaksi reduksi pada katoda, maka akan kekurangan ion positif, maka garam di sini yang positif itu akan menuju ke katoda, sedangkan yang negatif itu akan menuju ke anoda. Ya, seperti itu, ya. Jadi reaksi yang terdapat dalam sel volta itu akan terus seimbang. Ini, ya, hasil diskusi kita kali ini, ya. Kita akan menganalisa, ya, mengevaluasi dan merefleksi, ya, itu hasil dari diskusi kalian. Jadi diskusi sekarang itu cukup baik, ya. Walaupun dari kelompok 1 dan 2 itu udah mengukuhkan hasil diskusinya, ya. Cuma di sini mungkin kekurangannya waktu, ya. Ntar kita silakan Hendrik, kesimpulannya apa coba? Pahami adalah, Ya, baterai adalah alat listrik kimiawi Ya. yang menyimpan dan mengeluarkan energi tenaganya dalam bentuk listrik. Di sini juga terdapat 3 komponen penting. Yang pertama adalah anoda, yang kedua katoda, dan yang ketiga adalah elektrolit. ya, baik, ya. Kalau menurut Ambek, coba listrik itu dihasilkan dari energi kimia itu melalui reaksi reduksi dan oksidasi dari zat kimia. Nah, cuma di sini hasil penggunaan dari zat kimia itu, ya, itu bisa berbahaya bagi lingkungan, ya. Salah satunya adalah pencemaran tanah, ya, pencemaran lingkungan. Kemudian untuk manusia juga karena mengandung, ya, kimia, ya, logam berat seperti timbal,
ginseng, ya, kemudian apalagi nikel, ya, itu bisa berbahaya, ya. Makanya untuk apa namanya pengolahannya itu setelah apa namanya sudah tidak dipakai itu harus diolah lagi, ya, gitu, paham ya? Jadi harus apa namanya didaur ulang, ya, supaya bisa bermanfaat lagi, ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan apa namanya tadi salah satunya adalah mobil listrik, ya itu sebenarnya kalau setelah dipakai bisa didaur ulang, ya, digunakan lagi. Jadi kalau misalnya besinya itu bisa dikembalikan lagi ke besi, ya, gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, gitu ya. Oke, untuk refleksi kali ini ya, mungkin kekurangannya salah satunya data apa namanya pengkajian datanya itu mungkin kalian kurang ini ya, karena waktunya yang terbatas ya. Kurang apa namanya kurang mendalam ya, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini, kita post test ya, ya silakan untuk post test dikasih waktu untuk 10 menit lah ya, silakan. Yang sudah dibagikan linknya di kuisis ya, silakan. Tuh, dibuka HP-nya, silakan dibuka HP-nya ya. Kita kan sering ya menggunakan link kuisis ya, dibuka coba ya, karena waktunya terbatas, silahkan dikerjakannya cepat mungkin, harus benar juga ya, ya jangan salah-salah. Ya, oke ya. Jadi ini untuk minggu depan kita akan membahas mengenai ini ya, apa mengenai solar cell ya. Persiapkan di rumah ya untuk baca-baca lagi ya. Pimpin doanya. Ya, silakan. Duduk siap. Setelah belajar pada berdoa. Balik baik. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo Bu Mardiana. Halo. Ya, silakan lanjut.